Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah jelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk menegakkan sholat. Di antaranya al-Islam, fala tajibu ala kafir. Ya, syarat yang pertama diwajibkannya sholat adalah Islam, orang Muslim. Maka orang non-Muslim, orang kafir, mereka tidak wajib untuk menegakkan sholat. Kemudian yang kedua, merupakan syarat wajibnya sholat adalah al-aqlu, fala tajwuz sholatu alal masnun, berakal, sehat akalnya, waras akalnya. Maka tidak wajib untuk menegakkan sholat orang yang gila. Demikian pula yang ketiga, al-bulugh, fala tajwu ala sobiyin hatta yahtalima. Ya, yang ketiga, syarat wajibnya sholat adalah bulugh, mencapai umur akil balik. Maka anak-anak yang mereka belum mencapai umur akil balik tidak wajib untuk menegakkan sholat. Hanya saja mereka harus kita ajari, mulai ya sedini mungkin kita ajari mereka agar ketika mereka telah betul-betul mencapai umur akil balik, telah siap dan juga mampu untuk menegakkan sholat dengan betul-betul sempurna. Kemudian yang keempat, merupakan syarat wajibnya sholat adalah dukhul waktiha, masuknya waktu sholat. Maka fala tajibu sholatun qabla dukhuli waktiha, tidak wajib, ya, tidak wajib untuk menegakkan sholat sebelum datang waktunya. Mungkin misalnya, ya, ketika mau sholat zuhur ditegakkan jam 10 pagi misalnya, ya, walaupun betul-betul khusyuk, walaupun tumakninah luar biasa, ya, walaupun dia menegakkan sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumakninah dan seterusnya, maka sholatnya batal karena belum, ya, ini datang waktunya. Allah telah berfirman, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian yang terakhir, an-naqa'u min damil haid wan nifas, ya, bersih suci dari dua darah haid ataupun nifas. Maka fala tajibu sholatu ala haidin wala ala nufasa, tidak wajib sholat atas wanita yang haid atau nifas, ya. Jadi tidak ada sholat atas wanita yang haid atau nifas. Bahkan sholat yang ditinggalkan masa haid atau nifas ini nggak perlu qadha, ya, nggak perlu diganti. Bahkan bid'ah ketika seorang wanita ini mengqadai sholat yang ditinggalkan masa haid, atau seorang wanita mengqadai sholat yang dia tinggalkan masa-masa nifas, karena tidak pernah praktek dari mereka para sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan fasal yang kedua, surutu sihhatiha, syarat-syarat sahnya sholat. Kalau tadi syarat wajibnya sholat, ya, kapan kita diwajibkan untuk sholat. Yang kedua ada syarat-syarat sahnya sholat. Ada beberapa syarat
yang wajib untuk dipenuhi agar salat kita sah indallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama adalah at-taharah minal hadasil asghar wa huwa adamul wudu, wa minal hadasil akbar wa huwa adamul ghusli minal janabah, wa minal khabas wa huwa an-najasah fi saubil musalli aw badanihi aw makanihi. Ya. Syarat yang pertama mutlak, yakni suci, baik suci dari hadas kecil, mungkin dia kentut, mungkin dia tidur mustaghrib, tidur lelap. Ya, kalau hanya ngontak ngantuk ini belum batal. Tapi kalau tidur lelap, ya, sampai mimpi-mimpi, sampai ngorok-ngorok ngiler lagi, ya, ini membatalkan wudu, maka dia wajib untuk berwudu kembali. Ya, sebagaimana orang yang hilang akal, gila, pingsan, ya, atau mabuk, ini pun juga membatalkan wudunya, wajib untuk berwudu. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, la yaqballahu salatun bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan pernah menerima ibadah salat seorang hamba, ya, dengan tanpa bersuci. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah sama sekali tidak akan pernah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika batal sampai dia wudu kembali. Ya. Wa minal hadasil akbar wa huwa adamul ghusli minal janabah. Termasuk suci dari hadas besar, yakni tidak mandi janabat ketika dia junub, belum mandi janabat ketika dia junub. Maka ketika sholat dalam keadaan ya junub, dia junub cuman belum mandi janabat, maka batal sholatnya. Ya, bagaimana Pak? Misalnya dia junub, ya, di siang hari dia junub, jam 10 pagi junub misalnya. Kemudian waktu zuhur dia sholat zuhur, ingatnya hampir asar, apakah sholatnya sah? Wajib diulang, ya, wajib diulang, karena batal sholatnya itu, ya, walaupun dia tanpa sengaja lupa, maka dia wajib mengulang sholatnya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sabdakan, man nama aw nasya an salatin falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Ya, barang siapa yang lupa ataupun tertidur dari salat, maka dia wajib menegakkan salat tersebut ketika dia ingat. Ya, jadi misalnya badannya bajunya najis misalnya, ya, bajunya najis, mungkin terkena najis, kena air kencing misalnya. Ketika waktu sholat baju ini dipakai dengan sebab lupa, dia dipakai. Mungkin sholat subuh dipakai, begitu jam 10 pagi ingat, tadi baju yang saya kenakan adalah najis, maka wajib mengulang sholatnya kembali. Bisa paham ya? Wa minal khabas wa huwal jana ya wa najasah fi saubil musalli au badani au makanihi. Demikian pula terbebas dari semua bentuk najis, baik dalam pakaian orang yang sholat, badannya atau tempat yang digunakan untuk sholat, wajib suci. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasiyabaka fatahhir. Ya, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Jadi yang pertama taharah minal hadas ashar wal hadas al akbar wan najasah imma fis saub wal badan wal makan, baik di pakaiannya, badannya ataupun tempat yang digunakan untuk sholat. Kemudian yang kedua merupakan syarat sahnya sholat, yang kedua satrul aurah, menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Di dalam surat Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambil perhiasanmu setiap kali engkau yakni hendak menegakkan sholat di masjid. Jadi sholat itu di masjid. Untuk laki-laki ini sholat di masjid, ya, dia dibolehkan sholat di rumah ketika ada udzur. Ketika tidak ada udzur maka dia harus berangkat ke masjid. Khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu. Maka fala tasihhus salatun maksufil aurah id azinah minasawb ma yasturul aurah. Ya, maka tidak sah salat yang terbuka auratnya. Di mana zina, perhiasan dalam pakaian ini adalah sesuatu pakaian yang bisa menutup aurat. Jadi yang maksud zina, perhiasan dalam pakaian itu adalah pakaian yang betul-betul bisa menutup aurat. Maka salat orang yang terbuka auratnya ini batal, nggak sah. Misalnya, ya, misalnya laki-laki pakai celana panjang, cuman pada pahanya ini suwek. Kadang-kadang kan celana panjang disuwei itu, ya, model anak sekarang kan disuwei itu. Kadang-kadang perempuan juga, masya Allah, ya, disuwei, bagus-bagus dirobek-robek, ya. Ini termasuk ciri hari kiamat itu, ya. Sudah pakai celana sudah begitu, ya, dirobek-robek lagi, ya, untuk menunjukkan auratnya. Maka laki-laki yang memakai celana panjang kemudian apa itu pahanya, ya, pahanya itu kelihatan, ya, maka batal sholatnya. Kalau bahasa Jawanya pupu, ya, kelihatan, maka batal sholatnya. Walaupun yang lain tertutup, ya. Demikian pula seorang wanita, misalnya memakai pakaian yang itu hanya sebatas menutup lututnya saja, ya, batal sholatnya. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, adapun auratnya laki-laki itu mulai pusar sampai rukbah, sampai yakni lutut, ya, sampai lutut. Hanya saja berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, antum jadi dalam kitab Subulus Salam, bahwasanya ketika seorang laki-laki, ya, dia hanya memakai pakaian yang menutupi surahnya, apa itu pusarnya, sekaligus menutupi sampai rubahnya, padahal dia mampu, ya. Kalau sekarang nggak ada yang nggak mampu itu, beli pakaian kan, ya, bahkan di lemari tumpuan banyak itu, ya, maka dianggap batal dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Antum bisa lihat dalam kitab Subulus Salam yang ditulis Syekh yakni Al-Imam As-Sun'ani, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan seseorang yang dia mampu, ya, mampu untuk membeli pakaian kemudian dia hanya menutup, ya, sebatas pusar sampai rukbah saja, ini dianggap tidak sah sholatnya. Wa auratul mar'ah fima ada wajhiha wa kaffaiha. Adapun aurat seorang wanita itu selain wajah dan kedua telapak tangannya, jadi semua tertutup. Misalnya dia sholat, ya, pakai apa biasanya wanita itu? Pakai apa namanya? Rukuh, ya, mukena, ya. Tapi jambul kepalanya, jambul rambutnya kelihatan, batal sholatnya itu, ya. Atau mungkin mukena tapi, ya, nggak isbal. Kalau laki-laki memang nggak boleh isbal,
Kalau perempuan memang harus isbal itu. Ya, jadi beda. Jadi misalnya perempuan pakai sarung atau menggunakan mukena, cuman 2 mata kakinya kelihatan, batal sholatnya. Ya, karena seluruh kakinya ini harus tertutup. Yang terbuka adalah wajah dan juga kedua telapak tangannya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan ketika seorang wanita sholat dengan menggunakan cadar batal sholatnya. Ya, seorang wanita sholat dengan menggunakan cadar batal sholatnya. Ya, kecuali dalam keadaan darurat seperti kemarin ada pandemi itu. Ya, bukan hanya perempuan, laki-laki pakai masker, monggo silahkan. Ya, tetapi ketika sudah dalam keadaan aman, maka harus ditanggalkan. Apa kaidahnya? Para ulama kita mau suatu kaidah ad-darurah tubihul mahdurah biqadri ma tahtaju darurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Seorang laki-laki haram hukumnya memakai masker ketika sholat. Awalnya dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Cuman ketika darurat sudah hilang, sudah nggak ada, maka ini harus ditanggalkan kembali. Jadi ketika sudah nggak ada apa-apa, nggak ada corona misalnya, seorang laki-laki kok memakai masker dalam sholatnya, batal sholatnya. Ya, tapi kalau masih dalam keadaan dalam keadaan yang darurat, masih ada pandemi, ada corona, ya, maka hal ini dibolehkan, dikasih rukhsah. Ya, sebagaimana menjaga jarak. Ya, ketika pandemi jaga jarak sholat boleh. Kaidahnya tadi. Cuman ketika sudah reda, sudah nggak ada, sudah hilang, maka wajib untuk dirapatkan kembali. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana seorang wanita yang dia ini memakai baju yang sangat panjang dengan menggunakan jilbab, apakah itu sudah boleh digunakan untuk sholat? Ya, jadi nggak pakai mukena, baju yang panjang yang menutup ya seluruh auratnya, sekaligus juga mengenakan jilbabnya, kerudungnya yang besar yang menutup auratnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza kana dar'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Ketika bajunya itu memang besar, memang besar, panjang, yang itu menutup yakni kedua kakinya, maka hukumnya sah. Jadi misalnya seorang ahwat, dia memakai kerudung yang besar, kemudian bajunya juga lebar panjang, maka dia nggak harus pakai mukena, boleh. Andai saja pakai mukena pun malah lebih utama, karena bisa lebih menutup dirinya. Kemudian yang ketiga, merupakan syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi syarat sahnya sholat itu hanya 3. Yang pertama suci, baik dari hadas kecil, hadas besar atau dari najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah istiqbalul kiblah. Maka tidak sah ketika sholat menghadap kepada selain kiblat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 150, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah." Maka dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian menuju Masjidil Haram, kiblat. Kecuali orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk menghadap kiblat,
mungkin sakit keras ya nggak bisa bergerak misalnya, ya. Sedangkan tidak ada orang yang bisa mengarahkan dia ke arah kiblat, ya. Atau mungkin dia sakit yang demikian itu, sedangkan ruangan ini nggak memungkinkan dihadapkan ke arah kiblat, maka itu ya hal ini dikasih rukhsah. Sebagaimana Islam memberikan rukhsah ketika sholat sunnah di atas kendaraan, maka tawajjud, ya, maka arahnya ini arah kemana kendaraan itu berjalan, ya. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Setelah itu sudah kemana arah kendaraan itu berjalan, maka hukumnya sah. Cuma di sini berkaitan dalam sholat sunnah. Bagaimana sholat fardu? Ketika memungkinkan maka wajib untuk turun. Misalnya kita punya mobil, ya, mobil pribadi, maka untuk sholat fardu wajib untuk turun. Kalau enggak batal sholatnya. Terkecuali kalau memang kita ini enggak bisa turun, ya, misalnya di kereta api yang itu enggak bisa, ya, enggak bisa berhenti misalnya dari Lumajang sampai misalnya Jawa Barat misalnya, ya, itu enggak ada berhentinya sama sekali. Kalau kita turun malah ketinggalan misalnya, maka sholat ya semampunya, ya. Insya Allah paham? Kita lanjutkan Al-Madatur Rabiyah, pembahasan yang keempat, fi furudis shalah wa sunaniha wa makruhatiha wa mubtilatiha wa ma yubahu fiha, ya. Pembahasan yang keempat adalah yakni rukun-rukun sholat atau kewajiban-kewajiban dalam sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, kemakruhan-kemakruhannya dan hal-hal yang membatalkannya, sekaligus hal-hal yang dibolehkan ketika kita dalam sholat. Furuduha, yang diwajibkan di dalam sholat, perkataan beliau furuduha ini yang lebih layak, ya, supaya tidak bisa diterjemahkan ke kanan atau ke kiri, mestinya arkanuha, rukun-rukunnya, ya. Kata beliau, furudus sholahiyah, kewajiban-kewajiban dalam sholat ada beberapa hal. Anak katakan rukun-rukun sholat supaya lebih jelas. Yang pertama, al-qiyamu fil faridah lil qadir 'alaiha, fala tasihul faridah minal julus lil qadir 'alal qiyam. Yang pertama berdiri, ya, termasuk rukun, ya, rukun dalam sholat, termasuk keharusan di dalam sholat adalah berdiri untuk menegakkan sholat fardu atas orang yang mampu untuk berdiri. Maka tidak sah sholat orang yang duduk ketika dia mampu untuk berdiri, sedangkan sholat yang ditegakkan adalah sholat fardu, sholat wajib, ya. Jadi kalau sholat wajib, sholat fardu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sedangkan dia mampu berdiri, kok sholatnya dengan cara duduk, batal ijma'an, sepakat seluruh ulama kita. Jadi seluruh ulama kita sepakat, orang yang sholat dengan cara duduk dalam sholat fardu, sedangkan dia mampu untuk berdiri, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan sholat. Tegak itu enggak duduk, ya kan? Tegakkan sholat dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud, ketika beliau bersabda kepada sahabat yakni Imran ibn Husain yang beliau sakit keras. Maka Nabi bersabda ketika menjenguk sahabat Imran ibn Husain, beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Ya,
sholatlah kamu dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu, maka sholatlah dengan cara duduk. Dan ketika tidak mampu untuk duduk, maka sholatlah dengan cara berbaring. Ya, jadi ketika kita mampu berdiri untuk sholat fardu, wajib berdiri. Kalau tidak, batal sholatnya, sholat fardu. Adapun sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, sholat dengan cara duduk sah. Cuman pahalanya separuh dari sholat yang berdiri. Bisa paham? Dibedakan itu. Ya, ketika tidak mampu untuk berdiri, maka dengan cara duduk. Para ulama menjelaskan bagaimana cara sholat dengan cara duduk. Sebagian ulama kita mengatakan mutarabbian, dengan cara bersila, boleh. Ya, sebagian yang lain duduk seperti kita duduk di antara dua sujud. Ya, maka pun juga boleh. Mana yang mana yang mudah? Bahkan mungkin kalau nggak bisa lagi selonjor pun juga boleh, ya. Jadi Allah tidak membebani kecuali apa yang Dia mampu, yang dimampu oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, wa hiya asmul qalbi ala ada'i salatil muayyan. Niat yang kuat di dalam hati untuk menegakkan sholat yang tertentu. Jadi harus jelas itu. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ngerti ini sholat duhur. Ya, bukan nggak paham ini sholat apa, nggak ngerti sudah. Yang penting takbiratul ihram, nggak boleh. Harus tahu sholat yang dia tegakkan. Ya. Dan niat itu mahal wa fil qalbi. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Sehingga ketika ada orang mengucapkan usolli fardhu dhuhri misalnya, tapi hatinya ini kemana-mana, nggak fokus dalam sholat ini, belum dianggap niat ini. Lesannya ngomong, hatinya tapi kemana-mana, masih ngitung, ya, bisnisnya macam-macam. Ini belum dianggap niat. Ya, jadi walaupun ucapannya, lisannya mengucapkan niat sholat, tapi hatinya masih kemana-mana, nggak ngerti apa sholat yang akan ditegakkan, ini belum niat itu. Ya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau kita melihat, ya, bagaimana pernyataan ulama-ulama kita dalam berbagai madhab, ya, saya sebutkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i salah satu saja. Berkata Imam Jamaluddin Abu Rubi' Sulaiman Ibnu Umar Asy-Syafi'i, beliau mengatakan al-jahru bin niyah wa bil qira'ah fal imam laisa minas sunnah bal makruh fa in hasalat bi taswisun 'alal musallin fa haramun. Kata beliau, salah seorang ulama besar dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Jamaluddin Abu Rubi' Sulaiman Ibnu Umar Asy-Syafi'i, belum mengatakan al-jahru bin niyah, ya, wa bil qira'ah fal imam laisa minas sunnah bal makruh. Mengeraskan niat atau membaca bacaan di belakang imam, ya, itu enggak ada sunnahnya, bahkan makruh. Wa in haslat bi taswisun 'alal musallin fa haram. Mengeraskan niat justru mengganggu orang salat, bukan makruh lagi, tetapi hukumnya menjadi haram. Ya, misalnya ada orang masbuk, ya, kemudian langsung mengucapkan usolli, sampainya kaget misalnya, konsentrasi hilang, nah ini haram, ya. Tapi kalau nggak sampai mengganggu orang sholat, hukumnya makruh. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Kalau dalam yang lain malah lebih keras lagi. Jadi niat, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Ya, berkata Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan la tasihhus salatu illa binniyah wal qiraa'ah. Berkata Imam Asy-Syafi'i,
tidak sah salat kecuali niat dan bacaan. Ya. Maka ketika menjelaskan perkataan Imam As-Syafi'i, ada salah seorang ulama dalam madhab Imam Syafi'i salah mentafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i. Siapa dia? Imam Al-Jubairi. Ya. Beliau salah mentafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i. Yang dimaksud Imam As-Syafi'i tidak sah salat kecuali niat dan bacaan, bukan bacaan niat, tetapi bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Cuman disalahfahami oleh Imam Al-Jubairi. Yang dimaksud Imam As-Syafi'i kata beliau adalah yakni bacaan niat, ya, usolli fardhu dhuhri arba raka'atin akhirih, ya. Ini salah faham dalam mentafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i, dan ini semua sudah dibantah oleh ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Jadi ini kesalahan dari Imam Al-Jubairi sendiri, bukan ulama-ulama Syafi'i secara keseluruhan. Bahkan pendapat Imam Al-Jubairi ini dikanter oleh ulama-ulama dalam mazhab Imam As-Syafi'i, bukan semacam itu. Makanya benar kata Imam Jamaluddin Abu Rabi' Sulaiman Ibnu Umar As-Syafi'i tadi, mengelaskan niat bukan mazhab kami. Ya, bukan mazhab kami. Bahkan menurut mazhab kami makruh itu hukumnya. Apabila mengganggu orang salat hukumnya haram. Ya. Antum bisa lihat dalam kitab yakni Akhtaul Musallin. Di sana dijelaskan berkaitan tentang hal ini. Sekaligus dalam kitab Qawaid wa Fawaid ketika mensarah hadis Arba'in Nawawi innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dijelaskan oleh yakni penulis kitab Qawaid wa Fawaid dengan rinci berkaitan dengan kesalahan Imam Al-Jubairi dalam mentafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, merupakan rukun salat adalah takbiratul ihram bilafdhin Allahu Akbar. Ya, merupakan rukun yang ketiga ada takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita hanya ngangkat kedua tangan gini saja tanpa mengucapkan takbiratul yakni Allahu Akbar, batal salatnya. Jadi misalnya begitu selesai iqamah langsung tanpa mengucapkan Allahu Akbar, baik keras ataupun disirkan, ya, maka batal sholatnya karena dia belum takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Sunnahnya mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga bagian bawah. Sunnah ini, ya. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, mereka kalau sholat langsung menang, jadi nggak ada gitu, ya. Jadi mungkin antum ada kesempatan di Masjidil Haram, ya, ketika haji misalnya, kan, ada kaum muslimin dari berbagai negeri, termasuk dari Afrika misalnya, ya, Nigeria. Rata-rata mereka menganut mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Begitu habis ngomong-ngomong langsung menang. Ya. Salat itu, ya, tanpa mengangkat kedua tangan, ya. Tapi ketika tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka batal salatnya. Karena takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Bukan gini, kalau gini sunnah ini. Ya, mengangkat dua tangan sejajar bahu atau telinga itu hukumnya sunnah. Yang rukun ada ucapan Allahu Akbar. Dan itu nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Subhanallah, batal salatnya. Alhamdulillah, batal salatnya. Cukup hanya satu, Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz? Misalnya orang mengucapkan Allahul Akbar, akbarnya pakai al, ya, maka masih tetap sah. Ya, Allahul Akbar misalnya masih tetap sah, ya, tapi menyelisih sunnah. Karena maknanya tetap sama, Pak, benar itu, ya, Allahul Akbar misalnya. Apalagi orang yang baru masuk Islam belum ngerti bahasa Arab misalnya, tetap sah. Hanya saja tentunya tidak sempurna sholatnya.
Ya, yang benar Allahu Akbar. Dan ini nggak bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. La ilaha illallah misalnya nggak boleh, nggak sah itu. Ya, alhamdulillah nggak sah itu. Ya, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Subhanallah nggak sah. Yang sah hanya satu, ucapan Allahu Akbar. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, yang membuka, yang membolehkan untuk salat ketika kita telah bersuci, yang mengharamkan gerakan kecuali gerakan-gerakan salat ketika kita takbiratul ihram, dan yang menghalalkan gerakan di luar salat adalah ketika kita telah salam. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ditanyakan, saya persilakan. Ya. Yeah. Gimana? Gimana kalau? Iya. 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 Bagaimana memegang telinga gitu ya maksudnya? Ketika takbiratul ihram, ya. Jadi sebetulnya bukan memegang telinga, sejajar dengan telinga. Apakah boleh? Ya, tetap boleh. Dan usahakan, ya, perlu diketahui bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, ya, posisi telapak tangan adalah ghairu muftarasin wala qabiduhuma, tidak terbentang dan juga tidak tergenggam. Karena kita salah itu, ya, kelihatannya kayak hebat toh. Salah itu. Dari tidak boleh terbentang dan juga tidak boleh tergenggam, menghadap ke arah kiblat. Sana misalnya kiblatnya ini gini, ya, arahkan telapak tangan kita ini menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan gini, ini arah madhab, ya, menghadap ke sana dan ke sana, tapi menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jangan gini. Sering kita jumpai, lihat ini apa ini? Itu menggenggam, itu nggak boleh, ya. Jadi posisi telapak tangan itu tanpa terbentang dan juga tidak tergenggam, tapi lurus menghadap, rapat menghadap ke arah kiblat. Paham insyaallah ya? Yang lain? Iya. Takbiratul ihram 3 kali. Ya. Ini berarti orang yang taswis, was-was. Ya. Dia sudah takbiratul ihram cuman kurang mantep, dibatalkan lagi, takbir lagi. Kurang mantep, dibatalkan lagi, takbir lagi. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Ya, cuman jangan dijadikan imam orang semacam ini. Ya, khawatirnya makmum itu nggak mau membatalkan. Setelah imam Allahu Akbar, di belakang sudah Allahu Akbar. Ternyata dibatalkan oleh imamnya. Ya, makmum nggak membatalkan, batal sholat makmum ini. Karena mendahului gerakan takbiratul ihram imam. Paham maksud saya? Jadi ijma ulama, sepakat seluruh ulama, ketika makmum mendahului takbiratul ihram imam, batal sholat makmum. Makanya imam yang was-was macam itu langsung diganti, gak usah kesuwen sudah. Ya, langsung ganti. Dia seorang kiai, walaupun kiai langsung di cancel sudah. Gak boleh jadi imam. Haram hukumnya jadi imam dia. Karena akan membahayakan keadaan makmumnya. Ya. Jadi karena kadang-kadang kita sering jumpai semacam itu. Allahu Akbar, wurung lagi, Allahu Akbar, wurung lagi. Makmumnya nggak mau mewurungkan, nggak mau membatalkan, tetap sedakep. Batal sholat makmum karena ya posisinya mendahului takbiratul ihramnya imam. Bisa paham? Yang lain? Imamnya yang punya langgar, pindah sudah. Ya. Jadi kalau imamnya yang punya langgar, yang punya musola, ya,
Sehingga nggak mungkin ganti, harus pindah, cari tempat yang lain. Ya. Kalau makmumnya itu, kalau dari imamnya seperti itu gimana Ustaz? Apa batal apa enggak sah sholatnya? Gimana Ustaz? Sah sholatnya ketika dia takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihramnya imam. Contoh misalnya imam ini karena orang yang was-was, takbiratul ihram sebanyak 3 kali, maka ketika imamnya Allahu Akbar batal, makmum juga harus membatalkan. Ya. Kedua, batal lagi, makmum juga harus membatalkan. Ketiga, harus sak sudah, baru makmum juga Allahu Akbar takbiratul ihram, maka sah sholatnya. Tapi kalau nggak membatalkan, tetap sudah akab saja, sedangkan imam membatalkan, maka batal makmumnya. Paham? Karena dia mendahului gerakan takbiratul ihramnya imam. Cukup? Paham semuanya insyaallah ya? Mudah-mudahan bagi kita kaji pada malam hari ini memberikan tambah ilmu dan wawasan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bukan hanya kita pelajari, kita ilmui, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.